Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Hari ini kita akan melihat saudara-saudara ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat 1 firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara, pengajaran pertama dari Yesus kepada murid-muridnya ialah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya selalu percaya saudara-saudara, sesuatu yang disebut pertama di dalam Alkitab itu mempunyai makna yang sangat penting, saudara. Itu seperti sebuah pembuka pintu bagi hal-hal yang lain yang berikutnya. Nah, di sini hal yang pertama dikatakan oleh Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dalam arti kata saudara-saudara, jikalau kita ingin menjadi pemilik kerajaan sorga, jikalau kita ingin memahami kerajaan sorga, jikalau kita ingin mengalami kerajaan sorga, maka harus memiliki hati seperti orang yang miskin di hadapan Allah, sebagai yang miskin di hadapan Allah. Apakah makna daripada orang yang miskin di hadapan Allah? Saudara-saudara, miskin di hadapan Allah memiliki dua makna. Yang pertama adalah orang-orang yang miskin dalam roh. Yang kedua adalah orang yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan, saudara. Orang yang miskin dalam roh artinya saudara-saudara adalah orang yang rendah hati di hadapan Allah. Orang yang rendah hati. Kita ingat saudara-saudara, ketika dua orang datang ke dalam bait Allah berdoa, yang satu orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Apa kata Alkitab? Orang Farisi itu berdiri dengan tegak menengadah ke langit, merasa diri benar di hadapan Allah, merasa diri suci, begitu suci di hadapan Allah. Dia membeberkan sederet perbuatan-perbuatan baiknya di hadapan Allah. Dia membeberkan sederet kehidupannya yang di hadapan manusia begitu baik. Tetapi di pojok yang lain, di pojok sana, saudara, seorang tukang pajak, seorang pemungut cukai, dia tidak berani menengadah ke atas, ke sorga. Dia hanya menunduk di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Dan Yesus berkata, yang dibenarkan di hadapan Tuhan bukan orang Farisi itu dengan sederet prestasi keagamaannya, tetapi justru orang pemungut cukai itu yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau menikmati, merasakan, memahami kerajaan Allah adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah merasa perlu menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Yakobus berkata, saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini menggambarkan kebutuhan kita akan Tuhan. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Orang yang butuh terhadap Tuhan, merasa perlu akan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur kita akan menemukan ada begitu banyak ayat yang mengungkapkan kehidupan pemazmur yang begitu perlu, membutuhkan Tuhan dalam
hidupnya. Misalnya dalam Mazmur 127, berapa kali pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan. Ini menunjukkan saudara-saudara, pemazmur begitu mengharap kepada Tuhan, merasa perlu akan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita ingin merasakan kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah, bahkan memahami kerajaan Allah itu, kita harus menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, menjadi orang yang menyadari betapa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.